semuanya, selamat datang di podcast Bimbel Indonesia College, tempat nongkrongnya para pejuang masuk kampus. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu alumni IC yang keren banget karena udah berhasil tembus di Kementerian Perhubungan atau Devhub. Nah, bagi teman-teman kelas 12 nih di luar sana, pasti pada bingung ya, ada yang persiapan buat UTBK SNBT, ada yang masih bingung mau masuk ke sekolah kedinasan mana. Nah, bintang tamu kita kali ini pastinya udah hatam nih, dan udah berhasil melewati itu semua. Langsung aja kita kenalan dulu dengan Fajri. Oke, buat Fajri mungkin bisa perkenalan singkat dulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fajri, asal Solo, Jawa Tengah. Saya kini berada di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug atau yang bisa dikenal lebih sekarang yaitu Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, dan kini saya berada di tingkat 1 ataupun Taruna Muda di Prodi D3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat. Oke, makasih ya Fajri udah meluangkan waktunya bareng kita buat podcast di sini. Nah, gimana nih kabarnya sekarang? Terus apa kesibukannya selama di PPCU? Alhamdulillah, kabar sehat selalu dan baik. Tentunya untuk kegiatan di PP Curug banyak rangkaian kegiatan yang harus saya ikuti, berkehidupan asrama, dan tentunya harus tetap disiplin menjadi seorang taruna di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug untuk persiapan nanti ke jenjang kerja berikutnya. Nah, ini kita flashback dulu sedikit ya. Dulu tuh apa sih awal mulanya kamu bisa memutuskan buat mendaftar ke sekolah kedinasan? Tentunya motivasi dari orang tua juga, dan motivasi dari diri sendiri, dan minat bakat juga, dan kita lihat basic kemampuan kita sendiri, kita tuh cocoknya di mana, mampunya di mana. Tidak ada salah juga untuk kita mencoba asalkan itu impian kita. Jujur, untuk saya sendiri lebih minat ke sekolah kedinasan juga karena saya kan berasal dari keluarga militer, jadi saya sebenarnya kurang cocok untuk yang lebih ke militer. Namun saya menemukan jalan di mana saya menemukan tentang sekolah kedinasan dan semi militer, dan juga ingin menata masa depan dengan lebih jelas lagi. Waktu itu sempat yang tadi kamu bilang ya, tentang kamu udah pernah ikut di Poltek Bank, itu bisa diceritain nggak? Itu ceritanya, saya lulus tahun 2022 dan saya waktu itu juga ingin mendaftar di sekolah kedinasan di jalur ikatan dinas atau biasa teman-teman sebut juga jalur Polbit, pola pembibitan. Saya waktu itu mendaftar di Politeknik Penerbangan Indonesia, di Politeknik Perkeretaapian Madiun. Namun saya harus jatuh langsung di SKD, tidak lolos di rankingan. Lalu saya mencoba di jalur mandiri, dan saya jujur waktu daftar di kereta api karena saya belum menemukan basic saya melihat basic saya mungkin saya cocoknya lebih di penerbangan, dan saya mendaftar di Politeknik Penerbangan Surabaya dan di jalur mandiri. Namun saya langsung memilih di jurusan D3 LLU atau Lalu Lintas Udara, biasa disebut dengan ATC, Air Traffic Control. Dan saya alhamdulillah lulus di situ. Saya menjalankan kehidupan saya hingga mau masuk tingkat 2 dan persiapan juga untuk on the job training. Namun pikiran saya merasa belum tetap dan merasa belum puas ataupun cocok. Lalu saya bilang kepada orang tua saya, kalau boleh nggak saya daftar lagi, mumpung ada kesempatan, tidak ada salahnya saya mencoba. Akhirnya diizinkan, dan lalu disitu saya akhirnya memilih untuk resign dari Politeknik Penerbangan Surabaya, dan diarahkan sama orang tua takut sia-sia. Saya diarahkan untuk mengikuti bimbingan belajar, dan saya disuruh mencari sendiri. Dan alhamdulillah saya menemukan di sosial media, di Instagram waktu itu ada iklan dari Indonesia College untuk persiapan masuk sekolah kedinasan, dan saya langsung tertuju pada itu juga, dan juga lokasinya dekat di Jogja. Akhirnya saya memberanikan diri dengan orang tua. Berarti awalnya kamu daftar ke Poltek Bank dulu, Ya. keterima, dan
keterima, tapi habis itu kamu memilih buat Resign. kembali lagi ke PIP itu tadi. Ke PPI PPI Curug, sorry. ya. Kalau dari serangkaian tes ya, mungkin dari Poltek Bank juga atau dari tes PPI Curug itu kayak apa sih yang tahap yang menurut kamu paling tricky atau paling susah banget? Kalau yang saya alami itu waktu psikologi Oke. tesnya, atau biasa di tes itu psikotes, Iya. karena itu juga menilai kepribadian kita, terus juga harus berpikir secara hati-hati, berpikir secara kompeten, juga harus bisa mengatur waktu dengan baik, karena waktu tes itu benar-benar saya masih ingat tuh dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore itu tanpa henti. Boleh di- Stop ya berarti. Ya, jadi memang pikiran tuh harus benar-benar luas, harus benar-benar fresh. Ya bagaimana juga kita harus nahan ngantuknya, nahan bosannya, cuma berdiam diri di tempat itu saja. Namun ya kita harus benar-benar bisa mengontrol diri. Bagaimana rangkaian tes di psikotes, seperti ada tes gambar, analogi, IQ, dan juga kecermatan dalam diri kita sendiri itu dilihat oleh penguji. Oke. Selama mempersiapkan buat pendaftaran ke kedinasan Depok ini, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk persiapan mulai dari SKD-nya, psikotesnya, wawancara, bahkan sampai fisik atau pesanataannya itu butuh waktu berapa lama buat kamu? Kurang lebih waktu itu saya kalau sambil mengikuti les di Indonesia College kan tahun ajarannya 1 tahun, jadi ya kurang lebih juga 1 tahun ya persiapan juga. Kalau dari fisiknya kan ada tuh berapa yang udah mulai dari jauh-jauh hari. Ya, Kalau kamu gimana? Dan jauh-jauh hari atau mulai dari 1 tahun terakhir itu? kalau saya sih sebenarnya juga sudah jauh-jauh hari, namun karena saya merasa kurang intensif dalam melaksanakan kegiatan fisik itu, jadi saya mungkin ingin mengikuti les agar lebih relatif, agar lebih kompetitif. Kalau di Indonesia College sendiri berarti kamu persiapannya udah belajar psikotes sama itu ya apa fisiknya itu tadi. Siap. Nah, tadi ngomongin tentang bimbel Indonesia College ya. Nah, selama bimbel di Indonesia College itu menurut kamu ngaruh nggak sih bimbel ini untuk perjuangan kamu masuk Depok? Sangat berpengaruh, terutama kita kan yang tahu kemampuan diri kita itu kan diri kita sendiri. Namun kita juga harus mengembangkan potensi kita itu seperti apa caranya, apakah seperti bimbel ataupun secara otodidak. Nah, untuk diri saya sendiri ingin daripada di rumah kadang keganggu, kadang tergoda sama hal-hal yang tidak diinginkan, saya lebih milih untuk ikut bimbel karena biar ada kegiatan juga, biar ada satu tujuan yang fokus untuk bisa belajar ya. Untuk saya sendiri sih di Indonesia College ini alhamdulillah saya sangat senang karena bagaimana diberikannya materi lengkap dari modul-modulnya, materi-materinya, dan penjelasan dari guru-guru yang saya temui juga dengan usia yang tergolong lebih muda. Jadi kita tuh ibaratnya nyatu satu frekuensi, jadi mudah dipahami itu dipelajari. Jadi ini ya, kamu merasa frekuensi sama guru-gurunya Ya, betul. ya, alhamdulillah berarti. Menurut kamu kesan yang paling membekas selama kamu ikut bimbel GIC itu apa? Mungkin dari tentornya atau teman-temannya yang seru mungkin? Ya, kalau dari saya sih yang paling berkesan, paling bekas selama saya menimba ilmu di Indonesia College ini tentunya pertama teman-temannya, bagaimana satu sama lain itu saling support dengan tujuan masing-masing, tidak ada yang menjatuhkan ataupun menjelek-jelekan. Dan untuk tentor sendiri sih, yaitu tadi saya merasa tentornya nyaman, bisa memberikan materi yang paham, bisa mudah dipahami oleh murid-murid Indonesia College, lalu juga sefrekuensi. Ibaratnya kita tuh nggak takut sama tentor gitu. Sebenarnya kita malah ngerasa bebas lepas, itu malah lebih, menurut saya lebih masuklah untuk memahami pelajaran. Jadi nyaman belajarnya. Jadi nyaman belajarnya. Sekarang ini kan kamu udah berhasil ya masuk di Depok. Nah, perasaan kamu tuh gimana, kayak bangga kah atau senang, terus nanti kedepannya itu apa yang pengen kamu pertahankan gitu, misalkan kayak kamu punya prinsip apa gitu untuk menyelesaikan di Depok ini?
Ya tentunya menggapai apa yang kita inginkan itu dengan usaha kita sendiri itu sangat benar-benar membanggakan, dan saya sangat senang sekali, alhamdulillah bisa bersyukur bisa masuk di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Saya tahu proses perjuangannya itu tidak selalu mulus, ada ibarat roda berputar, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di tengah-tengah. Jadi tentunya motivasi saya adalah untuk menggapai cita-cita, untuk membanggakan kedua orang tua, untuk membanggakan orang-orang yang saya sayangi tentunya, dimana apapun tuh prosesnya pasti akan berlalu kalau kita berani mencoba setiap tahap per tahap itu. Keren banget ya Mbak Cobi ya. Apalagi kita bangga juga bisa bantu Fajri untuk masuk ke Dethub gitu ya. Iya. Nah, tentunya kan teman-teman di sana pasti banyak juga yang mau masuk ke kedinasan Dethub atau barangkali kedinasan lain, ada IPDN, STAN, dan yang lainnya. Nah, BTW Fajri, ada nggak tips yang bisa dibagiin ke teman-teman semua untuk persiapan masuk ke sekolah kedinasan itu apa aja? Kalau tips saya sih jangan terlalu terpaku dalam satu tes saja, kan itu banyak tuh rangkaian tesnya. Kadang calon-calon taruna ini kebanyakan tuh lebih fokus di fisiknya, dia terlalu familiar terhadap lari atau apa, sampai hingga dia mengabaikan potensi dalam diri dia sendiri, kayak seperti untuk persiapan psikotesnya, terus belajar akademiknya, lalu juga persiapan SKD-nya. Kadang orang-orang tuh lebih familiar ke fisiknya. Boleh kita persiapkan fisik kita biar prima atau apa, tapi kita juga jangan mengabaikan tes-tes lainnya. Karena juga masuk ke dinasan kan tes pertamanya itu SKD. Jadi Fajri dulu emang fisik tetap dilatih, tapi Fajri tidak terlalu tergesa-gesa. Jadi bisa mengatur jadwal waktu mana yang lebih prioritas. Misalnya mau mendekati SKD nih, pasti Fajri ya lebih memprioritaskan untuk belajar materi SKD. Namun Fajri juga tidak melupakan tes untuk persiapan Smarta. Fajri juga tetap menjaga fisik Fajri tetap prima gitu. Jadi nilainya biar rata gitu ya. Biar rata, biar tidak. Dan masuk rankingan dan Lolos di tahap selanjutnya juga. Karena kan nggak cuma ada SKD aja ya, ada psikotes juga, wawancara juga, itu juga perlu diperhatikan. Dan apalagi juga tesnya itu kan sistemnya gugur. Iya, perankingannya ya. Terakhir nih ya, Fajri, kalau misalnya kamu punya satu aja nasihat penting gitu, nasihat yang sebenarnya kalau tadi kan mungkin tips secara umum ya. Kalau dari kamu sendiri secara personal nih, apa sih yang satu pesan penting yang misalnya kayak kamu mengorbankan apa gitu, atau kamu melakukan sebuah rutinitas atau apa gitu yang bisa ngebantu kamu untuk bisa lolos ke Dethub gitu, bisa di-share ke teman-teman? Tentunya untuk mengejar sekolah kedinasan itu saya akui emang tidak mudah, tapi jangan menyerah sebelum mencoba, karena saya punya pepatah, kalau ikut jangan takut, kalau takut jangan ikut. Itu keren banget deh. Keren banget ya, iya, insightful sekali loh. Oke ya teman-teman semua, jadi tadi kita udah dengerin cerita inspiratifnya dari Fajri ya, gimana perjuangannya untuk masuk ke sekolah kedinasan impiannya, dan saat ini Fajri sudah diterima di kedinasan Dethub. Buat kalian teman-teman di luar sana yang mungkin lagi dengerin ini dan mau masuk ke sekolah kedinasan juga, jangan patah semangat, selalu ingat bahwa yang sukses itu dulunya juga mulai dari nol. Tetap semangat untuk belajarnya, persiapkan apa yang sudah kalian mulai. Siapa tahu nanti di podcast selanjutnya adalah gantian kalian yang akan duduk di kursi ini gitu. Betul, buat kalian yang mau persiapan masuk sekolah kedinasan seperti Fajri, kita masih buka untuk program intensif loh. Ya, jadi buat kalian yang mau mungkin tanya-tanya atau konsultasi lebih lanjut bisa hubungi CP di bawah ini ya. Terima kasih ya Fajri udah datang ke sini. Iya, terima kasih banyak. Semoga sukses selalu ya Bapak. Amin. Sama-sama Mbak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.